problem dan cacat pada produknya, karena bedak itu mengandung racun cyanida ya. Dengan cepat pihak manajemennya itu mengadakan jumpa pers dan memberitahu dan menyampaikan permohonan maaf bahwa bedak yang sedang beredar pada tahun ini, bulan ini dan tanggal ini memiliki dan mempunyai kandungan racun cyanida. Mohon dikumpulkan di titik ini dan kami mohon maaf atas kesalahan ini ya. Ternyata publik itu menanggapinya dengan bagus. Justru positif. Mereka menyadari itu, dan begitu produk bedak ini mengeluarkan produk berikutnya, pelanggan itu tidak lari ya. Baik. Jadi kadang-kadang kita nggak siap, Ustaz ya. Jadi melibatkan orang, ya, menyampaikan situasinya itu akan membuat orang menjadi respect pada kita. Daya saing, kalau tadi Ustaz menyebutkan di SEA Games di dunia ini, Jepang adalah salah satu sosok yang luar biasa sampai merajai beberapa episode dalam akhirnya dikalahkan Cina. Akhirnya Cina yang juga menumbangkan. Tapi belajar dari Jepang, Ustaz. Mereka berupaya keras, bahkan dalam pendidikan pun mereka juga dan sekarang teknologi mereka merajai, Ustaz ya. Mereka melakukan istilahnya memanggil para kritikus dan membayar hal itu. Dan ini adalah salah satu upaya untuk menguatkan daya saing. Ustaz melihatnya, kebanyakan kita sendiri, Ustaz, kalau dikritik biasanya ada counter untuk membalas kritikan itu. Kata orang begini kan Mas Hasan, bahwa mata kita ini bisa melihat apa saja kan, tetapi kelemahannya yang paling mendasar, mata itu tidak bisa melihat dirinya sendiri kecuali dengan bantuan cermin ya. Dan oleh karenanya Allah menakdirkan kita ini punya 2 telinga dan 1 mulut agar kita ini lebih banyak mendengar daripada berbicara. Nah, oleh karenanya memang memperkuat daya saing itu juga bisa kita tingkatkan kalau kita selalu dengan terbuka menerima umpan balik, masukan yang akan membuat kita bisa terus memperbaiki diri dari waktu ke waktu dalam. Nah, oleh karenanya biasanya beberapa warung, beberapa perusahaan itu selalu mencantumkan nomor yang bisa dikontak sebagai komplain atas barang yang mereka produksi itu. Oleh karenanya ini menjadi penting buat kita bahwa kalau kita secara personal sebagai muslim dan muslimah atau secara komunal umat Islam ini ingin memiliki daya saing, itu bagian-bagian tadi yang sudah saya sebutkan yang harus kita lakukan. Ada hal yang lain. Yang lain adalah pasarkanlah diri Anda lebih baik lagi ya. Jadi memang barang baik itu tidak bisa dikenal oleh orang lain ya, kalau kita itu tidak memperkenalkannya kepada orang lain. Islam sendiri ini dengan doktrin dakwahnya itu, bukankah dakwah itu memasarkan kebaikan yang menjadi kandungan dari Islam itu. Nah, rata-rata kita menganggap memasarkan itu adalah pekerjaan yang pekerjaannya orang yang di luar Islam. Kita aja enggak. Memasarkan diri, kebaikan yang kita punya, keahlian yang kita punya, skill yang kita punya itu harus bisa diketahui oleh orang lain agar orang lain itu bersedia memakai kemampuan dan keahlian kita. Jadi butuh pengenalan, artinya promosi ini Mitra Muslim ya. Kita harus show kemampuan kita itu apa, dan ini akan berbanding lurus dengan apa yang akan kita dapatkan, Ustaz. Ya, walaupun kemudian ketika kita memperkenalkan dan memasarkan diri pada orang lain, itu orang akan lagi-lagi akan melihat kualitas kita. Bukan sekedar kualitas barang keahlian yang kita produksi, tapi kualitas kepribadian kita akan dilihat oleh orang lain ya. Yang dalam dunia usaha, Ustaz, yang kita sering dapati adalah ketika awal muncul produknya luar biasa. Lama-kelamaan sudah tambah maju, tambah rame. Ada pengurangan sedikit demi sedikit, akhirnya kualitas itu menurun. Nah, disitulah orang harus menyadari bahwa melibatkan banyak orang lain agar bisa bersama-sama menjaga kualitas itu menjadi penting ya. Jadi saya jadi teringat di sebuah terminal bus di Indonesia ini ada seorang tukang semir sepatu ya. Dia mencari cara agar semirannya itu diminati banyak orang dengan cara begini, Mas. Setiap orang yang menyemirkan sepatu pada dia, sepatu disemir sampai pada tingkat kilatannya, mengkilapnya sepatu itu sampai pada tingkat kalau dia bercermin di sepatu itu yang mengkilap itu wajahnya kelihatan. Sebelum itu tercapai, dia tidak akan menyerahkan sepatu kepada orang yang itu. Nah, saya pikir cara bekerja seperti itu yang harus kita upayakan dari waktu ke waktu. Menjaga kualitas, stamina, kemudian mengatur hal itu supaya ini juga mempengaruhi persaingan yang ada. Sudah, barang tentu begitu. Baik, Muslim, saya dapat SMS katanya ada